Pecinta Batapos, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur dalam bincang-bincang santai menindaklanjuti liputan khusus kami di edisi cetak. Kali ini kami akan membahas seputar rencana pengembangan Pulau Rempang menjadi Eco City yang saat ini ramai diperbincangkan oleh publik, terutama di Kepri, khususnya di Batam. Nah, seperti apa pengembangan Rempang nanti dan bagaimana hak-hak masyarakat bisa terpenuhi, kami sudah menghadirkan 3 narasumber di sini. Tapi perlu kami tekankan bahwa di perbincangan kali ini kami tidak fokus atau tidak menjurus pada hal pertentangan antara masyarakat dengan pemerintah, tapi lebih kepada solusi ke depan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat dan seperti apa pengembangannya Rempang Galan ke depan. Baik, bersama saya sudah hadir 3 narasumber. Saya perkenalkan satu persatu ya Bang. Yep. Di sebelah kiri saya ini yang ganteng ini, yang pakai kacamata, Bang Harlas Buana ya Bang ya. Ya, Bang Harlas ini adalah Direktur PTSP, juga yang dipercaya untuk mengepalai pengembangan Rempang Galan ya Bang. Begitu ya Bang? Ya, Satgas saja. Oh, Satgas. Baik. Yang kedua, ini teman lama. Kalau dulu sama-sama di lapangan kami meliput, Bang Rudi di Humas, sekarang dia sudah jadi Kepala Dinas Kominfo. Bang Rudi Panjaitan ini mewakili dari Wali Kota ya Bang. Ya. Untuk nanti kita akan bicara banyak tentang bagaimana masyarakat di sana, termasuk pendidikan anak-anaknya, penempatannya, kesehatannya dan lain-lain sebagainya. Ketika jadi direlokasi masyarakat Rempang nantinya. Kemudian ada Bang Mawardi ya. Siap. Nah, ini abang kita yang paling muda ini dari KPU. Karena rencana pengembangan Rempang ini yang diikuti dengan relokasi warga tentu akan berpengaruh terhadap hak pilih masyarakat nantinya. Nah, bagaimana hak-hak masyarakat ini agar tetap bisa dipenuhi hak politiknya, Bang Mawardi nanti yang akan menjelaskan lebih detail. Baik, untuk sesi pertama saya akan menuju ke Bang Harlas ya. Siap Bang. Bang Harlas, ya ini sebenarnya sudah 2004 ya Bang ya, PTM ya. Itu sudah masuk waktu itu era wali kota kalau nggak salah Pak Nyat Kadir ya. Ya. Desain untuk pengembangan galan itu sudah pernah ditunjukkan ke media dan sangat bagus ya. Cuma kalau nggak salah terkendala masalah status lahan. Yap. Sehingga baru sekarang yang bisa. Sekarang. Hampir 20 tahun ya Bang. 20 tahun. Seandainya jadi mungkin udah jadi kota baru ya Bang. Oh pasti. Nah kita penasaran nih Bang, apakah yang ini perusahaannya sama nih PT MEG ya? MEG ya. Apakah sama dengan konsep dulu yang kalau nggak salah mengusung KWTE ya Bang ya? Dengan sekarang Rempang Eco City. Ya. Apakah sama konsep dulu atau sekarang atau jauh lebih hebat nih konsep yang berikutnya untuk pengembangan galan? Rempang. Silakan Bang. Ya. Terima kasih Bang Nur. Jadi semua ini berawal dengan adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah Kota Batam, Otorita Batam dan PT Mega Elok Graha. Dengan akte perjanjian nomor 66 tahun 2004. 2004 ya. Yang mana kita akan mengembangkan Rempang menjadi suatu kawasan yang terintegrasi. Terintegrasi ya. Jadi ada industrinya, ada pariwisata, agrowisata, perumahan, bahkan ada cagar budaya semuanya. Lengkap ya Bang? Lengkap. Itu investasinya sekitar 308 triliun. 381 triliun dengan akan menyerap tenaga kerja ultimate sampai 2080 itu 305.000 tenaga kerja. Angka yang besar Bang. Nah, itu di Rempang ya. Nah, kemudian tanggal 28 Juli 2023 ada MOU antara PT MEG dengan PT Sinji. Ya, PT Sinji pada tanggal 28 Juli 2023 yang disaksikan oleh Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping. Serta China ya, Bang? di Chengdu, China. Ya. Serta ada juga perjanjian penjaminan oleh Menteri Investasi terkait dengan perizinan, kemudahan perizinan. Dalam rangka kita melakukan hilirisasi industri kaca di Pulau Rempang. Betul. Sehingga nanti akan dibangun suatu industri kaca di Pulau Rempang, tepatnya di Sembulang. Sembulang ya. Dengan luas Kelurahan Sembulang ya, Bang.
2 kelurahan. Oh, 2 kelurahan. Sembulang, Cate, Cate, Rempang Cate dan Sembulang. Berarti lumayan besar ya, Bang? 2000 hektar. 2000 hektar. Nah, ini investasi dalam 5 tahun pertama itu 11,5 miliar dolar. Kalau Sekitar dirupiahkan mungkin 170 triliun. 170 triliun. Oke. Dengan tenaga kerja 35.000. 35.000, lumayan. Ah, itu sudah akan dipastikan masyarakat Rempang sama anak-anaknya nanti pasti akan bekerja di perusahaan Di tersebut. sana gitu ya. Karena kebutuhannya sangat besar. Betul, betul. 35.000. Itu 5 tahun pertama. 5 tahun 5 tahun pertama. 35.000. 35.000 gitu, Pak. Berikutnya jauh lebih besar berarti ya targetnya gitu ya, Bang. Targetnya jauh lebih besar. Berarti nanti perusahaan kaca ini kan nanti ada zona-zona ya kalau tak salah ya, Bang. Iya. Ada zona industri, ada zona pariwisata, ada zona agro dan lain sebagainya. Ini yang perusahaan kaca ini akan berada di zona Industri. tadi ya. Jadi yang tadi Bang Lus tanyakan apakah sama atau lebih bagus? Pastinya lebih bagus, Pak. Lebih bagus dari Ya, sebelumnya. dari sebelumnya 2004. Iya, Kenapa? iya. Karena tadi terintegrasi, Pak. Terintegrasi. Kawasan industrinya di kawasan Sembulang, kemudian ada kawasan pariwisata, kemudian ada kawasan perumahan, jasa dan sebagainya. Bahkan hutannya pun dijaga, Pak. Oh gitu. Hutannya dijaga. Oh berarti ya status dulu kan terkendala masalah hutan Ya, buru. ya Taman Buru. Berarti akan tetap di Tetap. Jadi yang akan dikonversi itu hanya HPK. APK ya. Hutan produksi yang dapat dikonversi. Ya, betul. Itu Dari seluas APL ya, Pak ya. ya 7.572 hektar. Itu yang akan dikembangkan dengan Iya. berbagai peruntukan tadi. Tidak semua berarti. Tidak semua, makanya namanya Rempang Eco City. Eco City. Yes, Dia akan tetap hijau ya. akan tetap hijau. Karena persepsi masyarakat bahwa Rempang itu akan menjadi kota beton yang mungkin mirip-mirip nanti dengan kota-kota lain yang nyaris tidak ada penghijauan. Oh enggak. Karena nanti memang konsepnya Eco City ini akan jadi destinasi wisata baru Pulau Iya. Rempang ini. Dengan konsep yang tadi hijau, bahkan nanti energinya juga energi yang terbarukan. Iya, iya. Itu di sana nanti ada PLTS. PLTS ya. Ya, Tenaga surya. ini akan mengurangi karbon semuanya, akan jadi destinasi wisata Oh, gitu. baru. Jadi memang tadi yang disampaikan Pak Nur betul, jadi kota baru, Pak. Kota baru ya. Dan saya yakin ini akan lebih hebat daripada Batam. Lebih hebat daripada Batam. lebih hebat. Perlu dicatat nih. Rempang akan lebih hebat daripada Batam. Pasti itu. Jadi yang pengen ke Rempang nanti, nah, itu Siap. destinasi yang luar biasa ya, Bang ya. Siap. Nah, tapi ada satu hal, Bang, kalau kita lihat dinamika yang berkembang, kalau memang mau dikembangkan juga menjadi kawasan wisata terpadu yang menarik, bukankah dengan mempertahankan misalnya kampung tua menjadi bagian dari Rempang yang mungkin ditata lagi, itu akan jauh lebih menarik. Ada destinasi lain yang asli yang masih bisa dilihat oleh Ya. pariwisata. Ya, ini memang- Ada kemungkinan ke sana nanti, Bang? Ya, ini kan banyak juga pertanyaan seperti itu. Iya. Tapi memang kebetulan kan contohnya misalnya Sembulang dengan Rempang Cate, Pak. Iya. Di sana itu di dalam konsepnya industri itu akan dibikin pelabuhan. Nah, sementara parameter-parameter untuk pelabuhan itu alam yang menentukan, Pak. Gitu. Ya, kedalaman, arus dan sebagainya. Setelah dikaji oleh tim teknis, memang yang cocok di daerah sana. Ya. Oh, satu. Baik kedalaman alur dan lain sebagainya. Iya. Gitu ya, Bang. Karena nanti industri kaca, karena tadi hilirisasi industri kaca, Iya. Betul. sehingga pasir silika semuanya kan melalui pelabuhan Iya. pengangkutannya. Nah, di sana nanti ada pelabuhan, Pak, ada smelter, Smelter. ada pembangkit listrik Iya. sebelum ada PLTS nanti, ya, dan semua pendukung industri. Sarana industri di sana. Ya, ya, Oh, berarti tahap awalnya lebih pada pengembangan industri dulu gitu ya. industri dulu tahap Terus? awal. Komersial. Berikutnya tentunya komersial, yang lainnya agrowisata, Iya, betul, betul. berjalan. Baik, sebentar kita tahan dulu ya, Bang. Siap, Masih siap, banyak ya. kita bicarakan dulu. Kasih banyak. Nah, saya pindah ke Bang Rudi nih. Bang Rudi, kita berbaik sangka bahwa pemerintah akan dengan masyarakat akan ada solusi terbaik, sehingga kita sangat yakin pembangunan ini akan berjalan. Maka kita harus berpikir ke depan gitu, pikir bagaimana nasib masyarakat di sana. Ada banyak sekolah ya, ada 3 SMP, ada 12 SD dan TK ya. Yang tentunya nanti masyarakatnya ketika direlokasi, tentu pendidikannya nggak boleh berhenti di situ, Bang. Nah, kalau tidak salah pemerintah sudah punya program-program bagaimana semua itu tidak putus, tapi tetap berlanjut ketika mereka direlokasi di
di tempat yang baru. Tapi sebelum itu mungkin bisa diceritakan sedikit di mana tempat lokasinya sebenarnya gitu. Karena selama ini hanya di ke Galang, tapi Galangnya di mana? Galangnya juga luas gitu. Apakah di Camp Vietnam atau di mana gitu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. Batam Pos pembaca ya, atau pendengar ya. Pemirsa, Pencinta Batam pencinta Pos. Batam Pencinta. Pos ya. Yang luar biasa. Apa namanya, kita sangat apresiasi ini Bang Nur ini bisa bincang-bincang santai di sini. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir, Bapak Wali Kota Batam, Pak Haji Muhammad Rudi menyampaikan bahwa pemerintah menjamin seluruh warga masyarakat Batam yang ada di Rempang Galang yang terdampak nantinya ada jaminan untuk pendidikan, kesehatan, dan hal-hal dampak sosial lainnya yang nanti akan terdampak dengan itu. Itu dulu yang pertama. Komitmen itu dulu ya, Bang. Ya, Komitmen. kita berikan jaminan mereka tetap mendapatkan hak itu. Baik. Jadi sebanyak 1.700-an anak-anak kita yang sekarang bersekolah di SD dan 2.600-an di SMP, itu nanti kalaulah nanti kan tinggal menyesuaikan nanti bagaimana sih modelnya yang tahap-tahap pembangunan yang direncanakan oleh teman-teman dari BP Batam maupun dari perusahaan yang mengembangkan. Iya. Nah, kapanpun itu umpamanya nanti mulai dilaksanakan, bentuk jaminan dari pemerintah itu pertama jangka pendeknya menyediakan dulu ada sekolah-sekolah yang sejenis, sebenarnya ada juga PAUD, ada TK juga di sana, ada dua, satu di Cate, satu di Sembulang. Jumlah muridnya sekitar 200-an lebih. Nah, ini yang akan kita sementara satukan dengan sekolah-sekolah yang ada di sana, Pak Nur. Jadi ada yang di Toko, ada juga yang di Galang, dan daerah-daerah sekitarnya itu dimasukkan di sekolah tersebut terdekat dulu ya? yang terdekat aja, yang ada di luar itu dengan radius tertentu. Nanti dia akan diatur sedemikian rupa dengan membentuk shift, ada shift pagi yang sekarang kan hanya pagi saja, Iya. sama shift siang atau sore. Iya, betul. Bagaimana hak itu tetap diberikan kepada masyarakat. Iya. Demikian juga yang nanti untuk sarana kesehatan, yang sekarang kan yang RSKI itu kan bangunannya sudah cukup luas. Iya, sudah cukup. Jadi puskesmas yang akan direlokasi dan beberapa posyandu itu bisa kita alokasikan ke sana. Peralatannya juga bisa masuk di situ sementara sembari nanti menyesuaikan dengan grand design yang tadi disampaikan sama Bang Harlas. Ya. Nah, inilah semangat besar kita, bahwa apabila kita berada pada energi yang elaboratif dan kebersamaan yang luar biasa, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, Tidak itu. ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, gitu, Pak. Oke. Berapa lama kira-kira estimasi anak-anak sekolah ini? Saya fokus ke anak sekolah dulu ya, Iya, karena iya. mungkin itu menyangkut hajat yang sangat penting sekali. Yap. Kesehatan insya Allah ya udah ada SKI, Iya. Pancatan mungkin nanti di puskesmasnya juga direlokasi ke sana Iya. untuk sementara ya, sembari menunggu yang baru. Berapa lama mungkin estimasi anak-anak ini menumpang dulu di sekolah terdekat atau mungkin menggunakan bangunan-bangunan pemerintah terdekat di situ? Ya, kalaulah ini sudah dimulai, perhitungannya kan satu bangunan itu bisa ada, kita upayakan ada 3 bulan sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 Nah, bulan. itu perhitungan yang normal. Iya. Nah, dalam rangka itu mungkin kita siapkan dengan seperti itu. Kalau bisa lebih cepat kan lebih bagus dong. Oke. Sehingga warga kita itu tidak terlalu lama dia sistemnya shift bergantian. Iya. Itu jadi ya kita upayakan secepat mungkin. Iya. Kalau memberikan jaminan kepada masyarakat. Dan pemerintah tidak pernah ragu-ragu untuk menyediakan sarana prasarana, apalagi dia di bidang pendidikan dan kesehatan keluarga. Betul. Kabarnya estimasi anggarannya 1 sampai 1,3 T ya, Bang ya? Bisa saja, bisa situ. Fasilitas semua tersedia di Tersedia, itulah bentuk jaminan itu. Nah itu jadi kita juga berharap memang bahwa pendidikan dan kesehatan itu investasi jangka panjang. Betul. Jadi warga kita, masyarakat Batam dimanapun, tak hanya di Rempang dan Galang, itu harus kita berikan garansi, jaminan bahwa dia bisa mendapatkan pendidikan yang baik dan layak. Itu Mas Nur. Tidak akan berpengaruh ya terhadap relokasi itu sendiri gitu ya.
Ya. Artinya secara kualitas pendidikan akan tetap terjamin gitu ya. Iya, Tetap harus kita jamin. Oke, kita pegang janji pemerintah bahwa fasilitas pendidikan akan jauh lebih baik nantinya. Iya, Dan, sama. masyarakat tidak perlu khawatir soal pendidikan anak-anak Pak mereka. Tampus juga ikut Ya tanggung jawab. Iya, kita mendukung. Oh ya, kalau saya tempat relokasinya di Sejantung ya Bang tadi ya. Ya. Dapur 3. Di Sejantung. Nanti sekolah-sekolah yang akan dibangun itu berdekatan dengan pemukiman atau seperti apa nanti? Kalau tentu dekat dengan pemukiman yang itu, karena yang menggunakan kan warga kita yang tinggal di situ. Oke. Jadi radiusnya yang mana yang lebih dekat. Sifatnya pendidikan itu kan centralized, Iya. jadi sehingga akses masyarakat tidak terlalu jauh. Iya. Nah, itu mungkin rumusnya. Rumusnya Nah, ya. yang umum itulah yang kita hadirkan. Nah, dengan komposisi yang ada sekarang, tentu nanti kan dilihat dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh teman-teman pengembang atau dari Batam. Baik. Itu mungkin. Jadi itu bisa mana yang terbaik lah. Pokoknya mana yang terbaik untuk masyarakat Kota Batam, khususnya Rempangkalang, itu yang kita. Itu Pak Nur. Iya, betul. Kita ke pemukimannya Bang, tempat relokasinya. Itu katanya tadi integrasi juga. Iya, ya? iya. Dan akan jadi prioritas dulu ya, karena memakan waktu tidak terlalu lama ya, sekitar 6 sampai 7 bulan selesai gitu ya. Ya. Itu yang bangun nanti PP, Pemko atau BP Batam. kolaborasi atau PT MEK nanti? BP Batam, Pak. PP Batam? Iya. Oke. Jadi kita siapkan tempat relokasi yang kondisinya tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Yang sekarang. Artinya ada akses ke laut. Betul. Sehingga masyarakat yang mau ke laut tetap bisa melaut. Bahkan fishing ground-nya pun sama. Oh gitu. Tempat mancingnya, tempat mencari ikannya Iya, juga iya. sama. Iya, iya. Cuma berangkatnya berbeda. Berangkatnya aja berbeda. Jadi nanti dari dapur 3. Kita siapkan lahan 500 hektar. Per kakak. 500 hektar Oh, bagus. total. Total ya? Ya, total. Kemudian dibangunkan rumah tipe 45 45. dengan tanah maksimal 500 meter persegi. Cukup luas Bang. Cukup luas, Pak. Cukup luas. Nah, makanya nanti tentunya masyarakat yang pada saatnya kan tidak akan bisa melaut. Ya. Mungkin musim Musim utara atau iya, apa, masyarakat bisa beternak atau bisa betul. bikin kolam ikan, Kolam ikan. hidroponik dan sebagainya. Itu juga akan dilakukan vokasi Betul. oleh perusahaan. Oh, Edukasi sehingga masyarakat bisa melakukan tidak dilepas begitu. tidak aja, dilepas, Bang. tidak dilepas, gitu, Pak. Wah, ini keren ya Bang. Iya, Mungkin yang seperti ini yang belum tersampaikan ke Iya. masyarakat tuh. Iya. Kalau mereka sampai seperti ini kan luar biasa. fasum-fasosnya Bang Nur, Mhm. ada sekolah tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, kemudian ada pasar, tempat ada ibadah pasar juga. ada, bahkan stadion pun disiapkan. Stadion. Karena hobi kita kan main bola. Lapangan bola pun disiapkan semuanya. Ya, Mudah-mudahan seperti JIS ya Bang. iya, kalau jadi Kota baru kan. iya, anak-anak juga kalau ke sekolah tidak perlu diantar pakai motor. Iya, Kan kalau ya maaf kalau kita ke daerah sana kan ada anak-anak yang suka nunggu di pinggir jalan, Pak. Iya. Ternyata nunggu angkutan. Iya, betul, Nah, betul. nanti tidak perlu lagi, Pak Nur. Bapak- Tinggal jalan kayak kita dulu kecil, jalan kaki cuma 100 meter udah sampai sekolah. Iya. Nah, itu akan mobilisasinya semua dekat, tentunya akan mengurangi kos hidup, biaya hidup. Iya, betul. Gitu, Pak. Jadi Pasti akan jadi tidak lebih perlu mengeluarkan sejahtera. biaya besar untuk Tidak perlu, Pak. transportasi gitu. Dari relokasi ke jalan besar hanya 5 kilo, Pak. Dari jalan besar 5 kilo. 5 kilo. Ya, dekat Itu akan dibangun jalan oleh pemerintah, nanti akan dimulai pemerintah pusat, ROW-nya pun besar. Berapa meter Bang? ROW-nya 50. 50. ROW ya, Pak. Iya, row-nya ya, oke. ROW-nya. Ah. Nah, nanti aspalnya itu sekitar 8 meter sampai 10. Wow. Artinya bisa 2 mobil, Pak. Iya, Bisa 2 mobil. lumayan besar. Aksesnya Kontainer pun bisa masuk Bang. kontainer bisa masuk. Baik, Bang Aras. Sebelum kami ke Bang Mawadi, masih terkait pendudukan Bang. Ketika warga direlokasikan, tentu kita akan bicara masalah administrasi pendudukan. Akan ada perubahan KTP dan lain-lain gitu loh. Ya. Nah, ada jaminan nggak kemudahan bagi warga gitu loh? Karena kalau warga lagi yang disuruh ke disduk, antri lama gitu, waduh, Oh, ini oke. merepotkan. Mungkin ada semacam simulasi ataupun strategi yang sudah dibuat oleh Iya, iya, bahwa iya. udah warga nggak perlu datang, kami yang proaktif datang, mana mau berubah KTP-nya, alamatnya,
kami permudah semua gitu. Ada jaminan seperti itu tidak Bang? Iya, nampaknya udah dapat bocoran Pak Nur. Ya, saya kan kuat apa yang disampaikan Pak Ya kami Wali. mengarahkan ke situ supaya masyarakat tidak sulit Bang. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya, jadi dalam beberapa waktu yang lalu Pak Wali juga sudah menyampaikan Pak Iya. Hmm. bahwa semua warga yang terdampak itu jaminan dokumen atau administrasi kependudukannya juga kita fasilitasi. Iya. Kita fasilitasi, jadi tidak lagi orang itu datang ke sana. Jadi semuanya ada sekitar kurang lebih 2.600-an ya. 2.600 ya. 2.600 nanti apa semua itu akan kita fasilitasi, kita datang ke sana. Kan sudah ada beberapa inovasi dari dinas kependudukan. Itu daftar sudah masuk, itu sudah tinggal dientrikan datanya selesai, sudah dicetak, Luar biasa. datang ke sana melalui kecamatan. Berarti pemerintah akan proaktif. Iya, kita sangat proaktif dan itu salah satu jaminan juga untuk diberikan kepada masyarakat. Nggak usah khawatir, itu hanya perubahan alamat karena mungkin kan nama lokasinya atau nama kawasannya kan berbeda. Iya, Untuk nama betul. kelurahannya atau RT RW-nya mungkin nanti di tempat baru kan ada Kalau kecamatannya tetap ya Bang. Lintas kelurahan. Hanya kelurahannya aja. Ya, Bang. kelurahan. Orangnya ya. Perubahan. Nah, itu nanti akan diberikan. Nggak usah khawatir, itu akan itu hal yang pelayanan mendasar yang bisa kita Betul. hadirkan untuk masyarakat kita. Kemarin ketika Pak Rudi berkunjung ke acara ulang tahun Batam Pos, dia juga menegaskan kemungkinan groundbreaking perusahaan yang pasir Ya, Shinji. kuasa yang Shinji itu Ya. kaca tadi, kemungkinan tahun ini. Yap. Artinya mungkin relokasinya akan dipercepat. Yap. Mungkin akan dipercepat. Sementara kan membutuhkan waktu untuk membangun tempat tinggalnya. Mungkin ada alternatif solusi sebelum tempat tinggal yang permanen tadi, yang tipe Ya. 45 tadi selesai. Ya. Di mana akan ditempatkan warga ini gitu? Iya, Pak. Pastinya nanti akan ada relokasi sementara. Jadi semua akan dijamin oleh BP dan pemerintah Kota Batam. Relokasinya sementaranya di mana, uang sewa rumahnya disiapkan semuanya, bahkan biaya hidupnya pun ditanggung, Pak. Gratis. Ya. Nah, terkait gratis, Pak. Oh, Terkait nanti dengan anak-anak sekolah, sudah kerjasama dengan distrik ya, Pak. ya sedikit. Distrik kota untuk SMP-nya. Oh, Untuk SMA-nya distrik provinsi. provinsi. Semua dijamin pemerintah, dalam hal ini BP Batam, Pemko Batam. Oke. Berarti menarik nih, biaya hidup sementara sebelum rumah permanen jadi, Ya, di tempat relokasi sementara akan dijamin biaya hidup, sewa gratis, air gratis, listrik gratis. Iya. Ini luar biasa juga ya. Itu kan bentuk jaminannya Pak Nur. Ya. Ini harus disampaikan ke publik ini. Iya. Kalau enggak nanti datang lagi mereka deh. itu dinamika, Pak. Baik, baik. Kita lanjut lagi nanti Bang. Saya Baik. mau ke Bang Wadin ya. Bang, ini penting juga ini kan 2024 sebentar lagi gitu. Hak politik ini wajib kan, nggak boleh menghilangkan hak suara seseorang kan. Iya. Betul, betul. Pemilihan. Betul. Bang, di 2 kelurahan itu kan nanti kalau pindah, bagaimana jaminan mereka bisa mendapatkan, tetap bisa menyalurkan hak suaranya gitu loh. Ketika misalnya belum selesai, baru pindah, kemudian udah masuk musim pencoblosan gitu loh. Mekanismenya seperti apa nanti? Apakah mereka juga nanti wajib pindah memilih, atau tetap cuma pindah tempat aja? TPS-nya tetap mungkin di lingkungan tempat relokasi sementara, tapi tetap atas nama di kelurahan masing-masing gitu. Atau seperti apa mekanismenya, Pak? Mungkin bisa jelaskan, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Ya. Pak Harlas. Terkait dengan pemilih ya, Ini. bahwa dari administrasi kita ya, tersebar di 8 kelurahan 8 kelurahan. sekitar 13.000. Ya, 13.800. 30 ya. Jadi terkait dengan
pemilik kami bahwa sebenarnya tidak akan terjadi proses mengambil data. Iya. Kenapa? Karena kami akan melakukan, pasti akan melakukan koordinasi yang Iya, iya. sampai hari ini juga kami tetap melakukan koordinasi dengan daerah yang nanti dengan pemerintah setempat ya, dari kecamatan, kelurahan maupun dengan apa namanya panitia ad hoc kami yang ada di sana di PPK ataupun TPS. Kalau dilihat dari data kami bahwa 2 kelurahan tadi sampaikan oleh Pak Haras tadi bahwa ada 2 kelurahan yang menjadi wilayah akan direlokasi ya, yaitu relokasi Rempang, Cate dan Sembulang. Iya. Kalau dari data kami ada sekitar 13 TPS di Rempang, 13 TPS ya. dan 10 di Sembulang dengan jumlah pemilih dari 2 kelurahan itu sekitar 5.000. 5.000. Nah, antisipasi kami tentunya satu yang tahapan yang sedang berjalan itu adalah mempersiapkan layanan pindah memilih. Pindah memilih. Tapi ini pun memang sebenarnya kalau dilihat dari prosesnya juga memang tidak akan mungkin tercover. Iya. Karena ini 5.000 ya. 5.000 Sementara lumayan. itu tidak akan mungkin. Namun dalam proses ini nanti berjalan tentu kami juga akan melakukan pemetaan dampak-dampak daripada proses relokasi itu. Karena sampai hari ini memang kami belum ada regulasi dalam proses relokasi TPS itu sendiri. Ini yang pertama kayaknya di Indonesia ini ya. Ya, jadi kita akan lihat nanti ya. Artinya kita akan melakukan pemetaan-pemetaan terkait dengan itu. Tentu ya seperti yang saya katakan di awal, kita akan melakukan koordinasi baik dengan pemerintah daerah, kecamatan maupun kelurahan maupun para tim-tim kami yang ada di kelurahan dan kecamatan. Yang pasti masyarakat itu Tidak akan pengen ribet hilang gitu hak loh. pilihnya, karena itu ya juga menjadi hak asasi manusia ya. Iya. Menyalurkan hak pilih itu adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tapi ada jaminan kemudahan ya Bang, pemindahan pemilih itu. Karena dari Sampai hari sampai ini ke seperti Sembulang yang saya sama ke sampaikan, kami Cijantung tidak kan? punya regulasi untuk terkait itu. Tetapi gitu. kami akan mengusahakan itu. Iya. Jauh lebih bagus kalau TPS-nya aja yang pindah kan. Ya. Lebih simpel. Tidak perlu lagi ada pengurusan dokumen ini. Tinggal Iya. itu kan di berita acara ya Bang. Ya. Kalau sederhananya pandangan kita tapi Iya. tentu harus merujuk regulasi yang ada. Iya, karena kalau kita melihat ya terakhir penggusuran Tangki 1000 ya. Ya. Itu kan juga sudah melakukan turun ke bawah, melakukan koordinasi. Ternyata dari 4 TPS yang terdampak, Ya. itu sebenarnya tidak secara keseluruhan mereka hilang hak suaranya. Masih dimungkinkan dari 4 TPS itu dilakukan pemungutan suara di situ. Hanya mungkin persentasenya yang berkurang. Kalau tadinya mungkin DPT-nya misalnya 300, ya mungkin tidak sampai lagi harus 300. Mungkin cuma 30%. Karena ya kita dinamika kependudukan di Batam ini kan kita juga tahu sama-sama Tinggi ya? tahu sangat tinggi ya. Proses migrasi penduduk itu. Tapi khusus di Rempang ini bedol desa, jadi tidak Bedol terlalu desa. ribet banding Ya, kota mudah-mudahan gitu. seperti itu, seperti yang dikatakan oleh dua narasumber kita, bahwa akan diberikan jaminan tempat, baik pendidikan, itu kan sangat menarik ya dan sangat mendukung proses itu untuk Iya, terkonsentrasinya penduduk di sana. Betul. Saya kira begitu, Pak Nur. Ya, yang pasti ada jaminan bahwa mereka Ya, tidak siap. akan kehilangan hak suara. Soal mekanisme nanti akan diatur oleh teman-teman dari KPU. KPU. Baik. Untuk sementara kita rehat sebentar ya. Kita akan lanjutkan beberapa menit ke depan. Terima kasih. Baik pencinta Batam Pos, perbincangan kita masuk ke sesi kedua. Kali ini kita akan berbincang kembali dengan Bang Harlas tentang pengembangan Rempang. Tadi Bang Harlas sudah menyebutkan bahwa di sana akan menjadi kota baru yang tentunya akan jauh lebih bagus dari Batam, karena dirancang
lebih terkini ya bang ya, Ya. dengan teknologi terkini tentunya Ya. kan gitu loh. Ya. Dan tanpa menghilangkan keasrian dari Rempang itu sendiri. Siap. Tapi ada hal yang pengen kami tahu juga bang. Ini konsesinya berapa lama ini bang? PT MEG ini untuk pengelolaan Rempang Galang. Kabarnya bisa sampai 80 tahun dan bisa diperpanjang, benar begitu bang? Iya Pak, jadi karena memang industri-industri yang jangka panjang ini kan membutuhkan waktu yang Iya, panjang juga. betul. Itu juga sedang dibahas di pusat. Oh gitu ya. Oke. Terus apakah dia termasuk juga kawasan FTZ menyeluruh atau seperti apa itu bang? Status ini? Itu FTZ, Bang Nur. Jadi kawasan bebas Batam itu Batam, Rempang, Dan Galang Baru. Galang Baru yang terhubung jembatan ya Yang bang? terhubung jembatan. Oke. Ya. Belum berubah Nah, aturannya bang? Belum berubah. Oke. Yang pulau-pulau kecil hanya Janda Berias Oh iya. dan gugusan pulaunya. Dan gugusan Di luar itu masuk wilayah kerjanya pemerintah Kota Batam. Oke, betul Gitu. Berarti Janda masih Berhias itu suka Pak Nur tuh. Nanti kita akan bahas sendiri soal janda berhias ya. Nah, ada keresahan juga di masyarakat bang. Agak sensitif ini, tapi silakan jawab kalau mau dijawab. Tapi kalau tidak, dibilang pas juga nggak masalah gitu loh. Berkembang juga opini di publik bahwa Rempang itu memang akan menjadi satu kota baru, tapi akan menjadi saingan terberat Singapura dalam hal sektor pariwisata, gelandang permainannya gitu loh. Mohon maaf, mungkin katanya bakal akan dibangun kasino besar di sana. Apakah ini benar atau seperti apa? Kalau terkait itu saya tidak tahu jujur aja. Oh, gitu, Tapi baik. mungkin yang pasti sektor pariwisata itu akan ada di sana, bahkan agrowisata, pariwisata yang memanfaatkan hutan dan sebagainya. Hutan dan lain sebagainya, betul. Kemudian jasa jelas, jasa perhotelan semuanya Betul. itu pasti Oke. ada di sana. Oke. Berarti kita jangan melihat itu dulu ya bang. Jangan melihat. Tapi lihat kota barunya dan Kota pengembangan baru. kawasannya dan Iya. jumlah tenaga kerja yang bisa di 306.000 Pak. 6.000. Itu juga kan diperkirakan juga nanti jumlah penduduk Rempang itu sekitar 300.000 300.000 juga. kiranya ya. Oh gitu. Nah, satu lagi kekhawatiran bang. Investor yang sudah menyatakan kesiapan di Rempang itu, yang sudah MOU tadi yang disaksikan oleh Bapak Presiden dan Menteri Investasi Sin Ying, Sinyi. bahwa di mana-mana kalau kita lihat investor dari China itu akan membawa tenaga kerja yang jauh lebih banyak dari negara mereka ketimbang memanfaatkan tenaga kerja lokal. Sementara kita kan ada jaminan tadi bahwa akan diberdayakan masyarakat di sana. Nah, bagaimana jaminan itu tetap terakomodir tanpa mungkin menghilangkan hak masyarakat itu? Siap. Jadi Iya bang. Ini penting bang untuk menjawab Iya. kekhawatiran publik gitu. Jadi kalau tadi PT MEG dan PT Sinyi sudah menyatakan kebutuhan tenaga kerjanya sampai 30.000, 35.000, 5 tahun pertama saja. Iya, Berarti iya. memang kebutuhannya seperti itu, Iya. Bang Nur. Bahwa nanti ada tenaga kerja asing, mungkin tidak hanya dari Cina, Bang. Itu ekspornya, Bang ya. Oke. Itu udah pasti memang pasti ada. Tuh. Tapi yang jelas mereka sudah berkomitmen. Ada Pak komitmen Presiden, dari mereka. Presiden juga nyatakan ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Betul. Bahkan jumlah penduduk Rempang pun tidak sampai. Oh iya. 35.000. 35.000. Penduduknya cuma berapa ya? Berapa bang tadi? dari Total penduduk Rempang? 2000 Rempang Galang 2.600-an ya. 2.600. 2.600-an. Ya. Oh ya, jauh di bawah. Jauh di bawah, Pak. kebutuhan tadi. Jadi dapat dipastikan masyarakat juga anak-anaknya dipastikan bekerja, Pak. Iya, di iya. perusahaan. Karena ini pengembangan terus berlanjut ya bang, bukan Sesuai hanya dengan 5 tahun saat ke ini depan. saja PT MEG sudah merekrut sekitar 150 orang. di PT MEG, Pak ya. Iya, bukan baru di PT Musi. belum Sinjing ya. Belum Sinji, ini baru PT MEG. Kemudian nanti sampai akhir tahun estimasi mereka sekitar 500 tenaga kerja masyarakat setempat Oh, yang sudah direkrut untuk di PT MEG. betul. Dan itu baru dalam rangka persiapan, Pak. Persiapan ya. Iya, belum berjalan nih. Belum dalam running persiapan. nih. Kalau udah running, Udah. wah, betul. Kalau Pak Nur ke lapangan di Rempang itu sudah ada sebelahnya RSKI itu sudah ada bangunan-bangunan yang disiapkan untuk itu. Oke. Jadi baik. teman-teman itu divokasi di situ, Oke. dididik untuk menjadi Untuk- di situ. Udah mulai berjalan. Baik, jadi ada jaminan dari PT MEG dan tentunya juga jaminan itu disaksikan oleh BP Batam dan Pemkot Batam bahwa
masyarakat tempatan pasti akan mendapatkan peluang kerja di sana. Karena kebutuhannya saja untuk 5 tahun pertama ya Bang, itu melebihi dari kebutuhan jumlah penduduk Rempang saat ini gitu. Jadi jangan khawatir, tidak bakalan semua tenaga kerja dari China akan mengisi posisi itu. Masyarakat tempatan akan ada peluang, termasuk masyarakat Batam, yang pasti Pak. Hinterland ya Bang. Iya, semua. Karena pasti butuh berbagi disiplin ilmu di sana gitu. Saya juga mau pindah sana. Kalau nanti terjadi. Enak tempatnya asri Bang. Asri ya Bang, betul. Saya kembali ke Bang Rudi. Ya. Saya juga sesi kedua ini banyak kekhawatiran ya, sampaikan Bang adalah. Nah begini Bang, proyek ini kan jangka panjang Bang, termasuk untuk pengembangan perumahannya tentu 10 tahun ke depan mungkin butuh waktu sekitar itu ya Bang, untuk semuanya udah ready. Established. Kepemimpinan akan berganti, kemungkinan berganti ataupun berubah gitu. Nah, tentunya khawatir masyarakat kalau berganti kepemimpinan, apakah jaminan-jaminan tadi itu akan tetap diperoleh oleh masyarakat atau berubah lagi kebijakannya gitu loh. Ini penting Bang Rudi, karena sebentar lagi tahun politik kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Bahkan mungkin kita tidak tahu juga status ex officio ini apakah berlanjut atau tidak. Tapi masyarakat butuh jaminan bahwa apapun yang terjadi, perubahan aturan atau perubahan kepemimpinan, mereka tetap akan mendapatkan hak-haknya seperti yang dijanjikan tadi gitu. Ya, pemimpin terbaik itu adalah pemimpin yang memberikan yang terbaik juga untuk masyarakatnya. Bisa di-quote ini ya. Jadi saat ini beliau memberikan yang terbaik, menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, aspirasi ditampung, investor difasilitasi. Tentu yang sudah hal yang terbaik ini sebagai pemimpin terbaik siapapun tadi yang disampaikan Pak Nur. Kami yakin memfasilitasi atau menyediakan yang terbaik untuk masyarakatnya, termasuk tadi yang kontinuitas itu. Nah, sesuatu yang sudah pro ke masyarakat, pro untuk pertumbuhan ekonomi itu kan sudah hal yang baik untuk kita. Nah, itulah tentu jaminan dari kita, dari pemerintah secara keseluruhan, bahwa itu sudah mendorong masyarakat melaksanakan pertumbuhan ekonomi, melaksanakan aktivitas kesehariannya dengan pola yang baru tadi. Ya, tentu itulah yang terbaik untuk dilaksanakan oleh pemimpin, siapapun nanti yang siapapun yang memimpinnya. Ini akan dilanjutkan karena lagian perjanjiannya bukan dengan pemimpin ya Bang, tapi dengan pemerintah. Yang terbaik itu tadi. Yang terbaik, oke. Jaminan yang terbaik itu. Pemimpin terbaik adalah yang mengakomodir kepentingan masyarakat yang terbaik. Oke, baik. Baik Bang Rudi, kita sudah di penghujung dialog ini. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin ada semacam closing statement gitu yang mungkin menyejukkan semua pihak gitu loh. Pertanyaan pertama saya dari Bang Harla selaku Satgas juga ya di sana. Satgas sih, kalau Satgas ini kalau kita dengarkan kesannya ini bahaya ini gitu. Ya Bang Harlas, mungkin keberadaan MEK dan sekarang sudah ada yang satu investor dan mungkin akan menyusul investor-investor lain yang masuk di sana gitu loh. Kebahagiaan apa yang bisa Abang berikan ke masyarakat di sana khususnya, dan mungkin masyarakat Indonesia secara umum, karena di sana akan terbuka lapangan pekerjaan yang sangat luas gitu Bang. Iya, terima kasih Bang Nur. Tentunya kami sangat berharap dukungan dari semua elemen yang ada di Kota Batam. Baik. Termasuk tentunya masyarakat Pak, untuk mendukung kami segera merealisasikan ini semua. Karena kita juga ingin cepat ini terwujud. Tidak sabar juga tentunya kita ingin melihat pembangunan di Rempang yang selama ini belum ada pergerakan. 20 tahun ya Bang, hampir 20 tahun begitu saja. Tujuannya semata-mata untuk mensejahterakan kita semua, terutama rakyat Rempang, masyarakat Rempang. Gitu Pak Nur. Baik, sekarang saya ke Bang Rudi. Closing statement Bang, yang menyejukkan bagi masyarakat. Ya, masyarakat Batam yang kami banggakan, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BPBD Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, sudah menyampaikan dan sudah menunjukkan betapa beliau mencintai masyarakat kita yang ada di Rempang dan Kalang, mengakomodir apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Batam. Nah, pendulum ekonomi ini perlu kita berikan laluan.
dengan adanya investasi-investasi. Tentu dengan masukan-masukan dari seluruh masyarakat. Bentuk kecintaan itulah supaya kita bisa saling bahu-membahu, kita jangan pula memberikan peluang yang lain untuk hal-hal yang tidak baik, untuk memberikan apa yang menjadi dorongan terbaik untuk membangun Kota Batam. Kota Batam saat ini sebagaimana sudah dibangun dengan begitu baik, tentu kita berharap kondisi Rempang Galang dalam waktu yang tidak terlalu lama juga akan mengikut dengan kondisi Batam yang sangat baik saat ini. Kita berharap masyarakat bisa bahu-membahu, memberikan apa yang disuarakan akan difasilitasi atau diakomodir oleh pemerintah supaya jalan terbaiklah yang diberikan oleh para pemimpin kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mawardi. Terima kasih pada seluruh teman pemilih. Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kami dari KPU Kota Batam akan tetap mengawal hak pilih seluruh warga, terutama yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, karena di pemilu 2024 ini ada 3 kategori pemilih. Di samping DPT ada daftar pemilih tambahan dan juga ada daftar pemilih khusus. Tentu tugas ini tidak hanya menjadi tugas kami, tapi juga menjadi tugas kita semua, khususnya pada masyarakat, pada partai politik, untuk selalu memberikan edukasi kepada pemilih agar pemilih dapat menyalurkan hak pilihnya untuk pemilu 2024, karena satu suara saja sangat menentukan nasib bangsa kita ke depan. Baik, terima kasih Bang Mawardi. Terima kasih Bang Haras, Bang Rudi, Bang Mawardi sudah hadir di Bincang-Bincang Batam Pos. Sudah diundang. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat yang mungkin tidak sempat membaca koran, nanti bisa menyimak di channel YouTube kami di Batam Pos bahwa pengembangan Rempang Galang semata-mata tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan goal akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat. Maka mari kita dukung pengembangan Rempang Galang, karena kita sudah lihat sendiri dari 2004 terkendala status lahan hampir 20 tahun begitu saja. Mudah-mudahan dengan masuknya PT MEK yang kembali mengembangkan Rempang Galang ini setelah di 2004 terkendala, benar-benar bisa menjadikan Rempang menjadi kota baru yang hijau, asri, dan tetap mengakomodir kepentingan masyarakat di sana. Bahkan bukan masyarakat di sana saja, tapi masyarakat di Kota Batam, Kepri, Pak, dan seluruh Indonesia pada umumnya. Karena Kepri, khususnya Batam, adalah rumah kecil, istilah teman-teman, rumah kecil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Gambaran masyarakat Indonesia ada di Batam. Untuk itu cukup sekian perbincangan kami. Terkait perkembangan nanti Rempang Galang mungkin akan kami lanjutkan dengan perbincangan progres yang ke depan lagi. Siap. Terima kasih sudah hadir di Bincang-Bincang Batam Pos. Cerdas memilih informasi bersama Batam Pos. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam Pos Luar pertama biasa. terbesar Terpercaya. terpercaya.